91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang, lebih asik, lebih dahsyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Indonesia, Semarang dan sekitarnya? Jumpa di pagi menjelang siang hari ini ya Sobat RDI. Dan di hari ini, tepat di hari Selasa ya, 18 Maret 2014, ada Fatur dan Anissa juga dan ada juga tamu ada spesial bener seperti banget. biasanya ya. Tiap hari Selasa. Jangan kayak Gio Pak, ini orangnya mah kayak gini Pak. Ada Pak Edi, apa kabar Pak ini hari Alhamdulillah selalu powerful Mas Fatur. Powerful. Yes. Sampai nanti jam 11 ya Pak ya. Yes. Nanti kita bakal membahas tentang satu tema. Tapi kemarin sebenarnya ada tema yang sudah sempat diajukan, tapi nanti dulu deh, kita pending dulu ya. Biar Sobat RDI penasaran. Nah, kira-kira hari ini temanya apa, ditunggu ya. Silakan nanti buat Sobat RDI pengen gabung di 024 di 0247465918 dan juga SMS-nya di 0817333918. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Obesitas, obrolan santai di tengah rutinitas. Membahas lebih dalam tentang suatu tema keseharian. Membahas lebih luas tentang keuangan. Oke Sobat RDI, mulai sekarang yuk kita pahami bahwa yang namanya magnet pembeli, daya tarik pembeli itu bukan ada pada kesaktiannya Mbah Tukun, tapi ada pada kebaikan sikap kita. Membahas lebih luas tentang keluarga. Ya, tapi di sini kesalahan ini sering sekali digunakan oleh orang tua untuk memojokkan anak, dan sekarang sudah dia melakukan sesuatu yang benar, kesalahan yang kemarin akan diungkit. Semua untuk lengkap ada di sini, dari tips hingga informasi. Obesitas, obrolan santai di tengah rutinitas. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Masih di obesitas, obrolan santai di tengah rutinitas ya. Baik Sobat RDI, kita masih ngobrol biasanya ya. Di hari Selasa ini ada Pak Edi yang siap ngebahas tentang sesuatu ya Sobat RDI ya. Dan kali ini Pak Edi ini mau ngebahas apa? Kalau kemarin katanya masalah tabung menabung ini kita pending dulu. Yes. Ini ada sesuatu masalah yang emergensi Pak ini. Good, Nah, betul sekali. temanya apa ini? Iya. Untuk Sobat RDI kita akan coba bahas satu tema yang memang menghinggapi semua orang yang masih hidup dan waras, kecuali yang sudah meninggal dan gila itu tidak butuh materi ini. Kita akan bahas tentang indahnya masalah. Pak kira ngeleh Pak. Masalahnya lapar biasanya gitu. Oke. Ya. Nah, kenapa kita sampaikan tentang indahnya masalah? Ya, selama ini kalau kita berhadapan dengan masalah biasanya kita stres, susah dan sebagainya. Nah, di sini indahnya masalah kok terlihat bahwa asik banget tuh masalah. Nah, untuk kajian indahnya masalah ini khusus diperuntukkan untuk 3 kelompok Mas Fatur. Kelompok pertama adalah orang yang terbiasa menghindari masalah. Nah, Sobat RDI, Anda masuk kelompok ini enggak? Orang yang terbiasa menghindari masalah. Oh enggak Pak. Kedua, apakah Anda termasuk orang yang terbiasa mencari masalah? Wah. Anissa banget nih kayaknya. Sukanya cari masalah, bener. Oh bukan Pak, saya nggak suka cari masalah. Ataukah Anda masuk kepada kelompok yang ketiga, orang yang sedang terkena masalah? Pasti itu Oke. ya. Orang melu-melu we kena Pak. Yes. Melu-melu kena lagi ya. Nah, 3 kategori ini nanti bagaimana kita bisa menyikapi masalah itu dengan asik. Ya, sehingga ada orang yang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah, ada lagi yang mengatakan mengatasi masalah tanpa solusi. Masalah minggat. Nah, kalau kita nanti masalah welcome, selamat datang masalah. Selamat datang. Yes. Kita membuka ya ini ya. Selamat Betul sekali. datang ya. Sugeng rawuh. Yes, malah dinanti-nanti. Kenapa? Karena I love masalah, I miss you. I miss problem. Yes, oke. Nah, di sini kita mulai Mas Fatur ya tentang ya bagaimana sih orang yang terbiasa menghindari masalah, dampaknya apa? Nah, kita pahami begini ya, bahwa sebagian besar orang yang berhasil, apakah itu di dunia politik, dunia bisnis, itu bukan berarti mereka tanpa masalah. Mereka justru mengalami masalah yang jauh lebih besar daripada orang yang tidak terkenal. Iya, benar. benar. Iya toh? Iya. Nah, justru
besarnya masalah bagi mereka itu dijadikan sebagai ya bidan yang diutus oleh Tuhan untuk melahirkan kejeniusan mereka. Apakah mereka jenius di bidang bisnis, jenius di bidang kenegaraan, jenius di bidang perang dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita pahami bahwa masalah adalah bidan yang diutus Tuhan untuk melahirkan, bidan kan tugasnya melahirkan, melahirkan kejeniusan yang ada di dalam otak kita. Kita menghindari masalah sama aja menghindari bidan. Kalau menghindari bidan berarti babaran-babaran. Nah, kalau kita menghindari bidan berarti kejeniusan kita nggak akan pernah lahir, alias kita jadi orang bodoh. Tidak bisa memecahkan masalah. Sobat RT, kita pahami kalau selama ini kita suka menghindari masalah, berarti kita terus menghindari bidan tadi sehingga kita menjadi orang yang bodoh. Mulai sekarang kalau ada masalah jangan dihindari. Kalau dihindari kita makin bodoh. Kenapa makin bodoh? Jeniusnya nggak lahir-lahir. Kenapa jeniusnya nggak lahir-lahir? Bidannya dihindari terus. Lama-lama bidannya itu malas, nggak mau datang di tempat kamu. Jadi nggak pernah punya cara untuk memecahkan solusi tersebut gitu. Jadinya. Kalau mungkin kan orang yang katakanlah orang yang mau bikin meja ya, bikin meja gitu, bikin satu meja dalam satu hari ini dibikin sendiri tanpa belajar lah gitu. Aduh kok masih nggak kuat ya gitu. Berarti kan ini suatu masalah ya. Akhirnya besok mungkin kayunya salah. Akhirnya kok masih goyah walaupun agak sedikit kencang. Berarti kan kayunya berarti harus ganti. Kedua mungkin pakunya kurang panjang atau bagaimana. Jadi dihadapin terus untuk satu masalah. Betul sekali. Nah, itu satu contoh tadi, itu bidannya sedang mengeluarkan kejeniusan dalam otak Anda. Ya, karena dihadapi terus masalahnya nggak dihindari. Ya. Jadi sobat RT, sekarang kalau Anda suka menghindari masalah, pahami. Dengan terus menghindari masalah, Anda nggak pintar-pintar akhirnya. Anda nggak dewasa-dewasa. Itu kategori pertama. Kategori berikutnya adalah orang yang terbiasa mencari masalah. Nah, sekarang harus digeser. Kalau dulu suka mencari masalah dengan orang, sekarang yang dicari itu bukan mencari masalah dengan orang, tapi mencari masalah yang dihadapi oleh orang. Ceritanya jadi solusi gitu. Bukan mencari masalah dengan orang, adu jotos dan sebagainya. Biasanya ngomong, pemenang ibu-ibu yo, kae loh, kae, toko kulkas kredit, gitu lah. Boleh masalah orangnya tahu gitu. Jadi bukannya nanti mencari masalah dengan orang, ambil contohnya misalnya mengambil suami orang itu enggak. Nah, kalau ada hubungan rumah tangga sedang tidak harmonis, jangan diambil suaminya atau istrinya. Itu nanti mencari masalah dengan orang, tapi diselesaikan. Apakah ditawarkan obat kuat? Mungkin yang solusi rumah tangga. Ditawarkan sari rapat. Nah, itu namanya mencari masalah orang untuk diselesaikan agar mereka harmonis lagi. Bukan mencari masalah dengan orang, diambil suami atau istrinya. Gitu. Nah, itu ada kesempatan, ada kesempitan. Jadi kelompok yang kedua, orang yang terbiasa mencari masalah, carilah masalah orang untuk diselesaikan. Karena itu merupakan saluran rezeki bagi Anda. Berarti positif ya Pak. Bukan mencari masalah dengan orang, tapi mencari masalahnya orang untuk diselesaikan. Karena itu menjadi saluran rezeki Anda. Pak, ini kan kadang orang yang awam ya, katakanlah punya temen nih lagi sulit keuangan gitu. Mikirnya yang keseharian aja nih, lagi sulit keuangan, kita niatnya pengen ngebantu gitu. Lagi butuh uang ya gini. Kita katakanlah menawarkan gitu. Nah, kita kan nggak tahu tuh orang nanti takutnya kok malah ngece aku gimana gitu. Takutnya orang berpikiran seperti itu bagaimana Pak? Kita balik aja polanya. Aku minta tolong apa ya? Ini aku punya barang kok tak jual nggak laku-laku. Coba deh kamu jualin deh gitu. Nanti kamu dapat sekian persen. Dapat komisi. Jadi seolah-olah malah yang mau nolong itu untuk jaga perasaan dia itu minta tolong. Seperti begini. Kalau orang yang masih egonya tinggi, kalau dia memberi tangannya itu di atas. Kalau orang memberi tangannya di atas, tapi orangnya sudah sangat rendah hati, ya dia memberi tangannya di bawah. Kok bisa? Karena gini, Bapak ini untuk Anda. Nah, nanti yang ambil itu malah justru tangannya di atas. Nah, paham enggak? Jadi kebanyakan orang yang egonya tinggi itu kalau dia ngasih tangannya di atas, kan kelihatan rendah tangannya di bawah. Tapi kalau yang sudah bisa meredam egonya, tangannya di bawah, Bapak ini untuk Bapak, nanti yang ambil yang atas. Nah, begitu. Kita mau nolong orang biar nggak tersinggung, kitanya minta tolong dong. Ini sih sudah ada yang pesan barang saya, tapi kok saya ini mengalami pesanan banyak, kesananya nggak sempet nganterin, tolong dianterin, nanti Anda dapat fee sekian. Nah, gitu kan bisa, nggak tersinggung toh, karena kita yang minta tolong. Itu kan sebenarnya ada barang ya Pak, ada objeknya. Nah, ini katakanlah kita
juga kepentok pikiran katakanlah ya kita niatnya cuma pengen ngebantu aja dengan pakai uang katakanlah 1 juta gitu ya. Ini gimana Pak caranya biar orang tersebut tidak tersinggung? Iya, jadi pada prinsipnya begini, ya berarti kita minta tolong dia untuk melakukan satu pekerjaan. Ya, tidak harus berkaitan dengan menjual, yang jelas memang sudah kita alokasikan uang ini buat dia. Uang ini buat dia lah, biar dia tidak tersinggung, kita berikan sebuah aktivitas. Apakah itu aktivitas yang bersifat ekonomis ataupun tidak. Seperti itu Mas Fatur. Ya. Berarti pokoknya ada sesuatu yang dikerjakan dulu. Yes, oke. Tapi saya kira kalau orang butuh jangan terlalu ego lah itu. Wah, coba menutupi nggak butuhnya. Ada kan Pak yang pura-pura kaya gitu. Ya banyak lah Pak. Itu kategori kedua Mas Fatur ya. Kategori yang ketiga adalah orang yang sedang terkena masalah. Ini mungkin mayoritas kita nih sedang terkena masalah. Kayaknya itu kalau dari bangun tidur kemudian mau tidur lagi itu selalu saja ada masalah. Saya Pak. Ya, terutama ibu rumah tangga ya, masalahnya itu kompleks sekali. Wah, banyak ya. banget. Oke, jadi ketika Anda sedang terkena masalah, bergembiralah. Smile. Edono Pak. Oh iya, masalah mah kakak-kakak dewe. Kenapa harus bergembira? Karena begini, kalau kita sedang kena masalah itu berarti kita sedang mendapatkan ujian dari Tuhan. Semua orang yang sedang diuji itu berarti sedang mendapatkan perhatian penuh dari pengawasnya. Artinya kalau kita sedang kena masalah, Tuhan sedang memperhatikan hidup kita. Wow. Kalau kita diperhatikan sama pacar itu senangnya luar biasa, diperhatikan sama suami, sama istri senangnya luar biasa. Ini Tuhan yang memperhatikan. Nah, sobat RDI, memberi masalah. Yes, sobat RDI ini mumpung Tuhan sedang memperhatikan hidup Anda, mintalah. Iya toh? Nah, orang kalau sedang memperhatikan kita minta, ngasih enggak Mas Fatur? Ngasih karena fokusnya ke kita. Mintalah. Nah, mintalah itu masalah yang kecil atau solusi yang besar? Solusi. Minta masalah yang kecil atau kemampuan untuk mengatasi masalah yang besar? Kemampuan mengatasi. Yes, kadang kita bilangnya gini, Tuhan kasih saya masalah yang kecil. Padahal kalau masalah yang kecil hadiahnya kecil. Ya toh? Iya. Karena ujian untuk naik kelas 6 SD sama untuk naik kelas 3 SMA berbeda. Ya toh? Nah, oleh karena itu kalau kita sedang kena masalah, bergembiralah sebab Tuhan sedang memperhatikan hidup kita. Maka mintalah kemampuan untuk mengatasi masalah yang besar. Nah, ke depan Mas Fatur kita akan bahas nih 14 bab. Ya, 14 bab itu nanti kita terbagi menjadi 3 bagian. Berarti mudah-mudahan kalau lancar ini bisa 14 episode. Kalau lancar, Yes. naik kakan tekon 12 loh Pak. Ya berarti lebih dari 14 episode. Tahun. Enggak ya. Tapi bagus banget ya temanya tentang indahnya masalah atau masalah itu indah ya Pak ya. Yes. Ini buat sobat Edi juga perbincangan ini sedang berlangsung pencetakan ya. Yes, Pak? betul, ini sudah masuk buku saya yang ke-8. Ini termasuk di bukunya Pak Edi yang ke-8. Nah, buat sobat Edi mungkin yang pengen punya atau pengen dapetin bukunya ya secara langsung dari Pak Edi, nanti juga ada tanda tangannya Pak Edi kalau sobat Edi juga pengen foto bareng. Iya, kalau foto biasanya cap jempol ya. Jempol darah. Pasti tanda tangan, foto cap jempol ya, jempol sikil sisanya. Sobat Edi bisa silakan aja ya SMS ke RDI, nanti formatnya obesitas. Gimana Pak tadi Pak? Bisa obesitas pagar nama terus pagar alamat. Ini Oke. inden dulu karena memang bukunya masih dalam proses cetak. Jadi nanti yang pertama dapat Iya. ini ya, yang pertama dapat 100 lah ya Pak Iya. ya, 100. Ada diskon Pak? Boleh nanti. Lumayan kan, 10% kan butuh cendol. Makanya ya, sambil minum es cendol sambil dengerin sambil baca bukunya Pak Edi. Enak Mantap. bingit. Ya. Oke, nanti judulnya sama, Indahnya masalah. Yes. Indahnya masalah Sobat Edi ya. Bukannya Mbak Indah bermasalah ya, tapi indahnya masalah Sobat Edi. Nah, yang pengen bertanya boleh silakan aja di 0817 333 918 dan juga di 0247 465 918 atau di Facebooknya RDI Di RDI Semarang. dan juga di Twitternya kita di RDI_Semarang. Jangan kemana-mana. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Masih di 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang, lebih asik, lebih dahsyat. Dan kita masih ngobrol tentang masalah itu indah ya, atau indahnya masalah Sobat RDI. Off the record kita juga ngobrol-ngobrol panjang Sobat RDI. Jadi nggak cuma di on air aja, kita off airnya pun ngobrolnya panjang ya. Ya, soalnya Anissa belum begitu ngerti ya. Iya. Tadi pengen ada yang ditanyakan dulu sebelum Pak Edi melanjutkan. Mungkin kamu ada yang nggak ngerti dari bahasan awal tadi.
Pak Edi pernah Iya. punya masalah gak? Oh, sebelum Iya. sebelum sukses Ya, gitu. kalau Oke. contoh diri sendiri ya. Iya. Nah, aja sing anu lho Pak, sing kuy ya Pak. jadi pertanyaannya Mbak Nisa ini menerbangkan saya ke tahun 2004. Ya. lama banget. Just tahun 2004 itu saya mengalami dropout untuk yang kali kedua, ya kemudian menganggur, miskin, terbuang dari orang tua 11 bulan dan ada masalah-masalah lain yang tidak sanggup saya ceritakan karena itu aib bagi saya. Nah, Posisinya udah merit atau Mbak? posisi belum. Belum. Iya. Nah, jadi kenapa kita bahas masalah? Karena tadi saya mengalami masalah yang seabrek. Tapi alhamdulillah ya, sekarang sangat saya syukuri. Ya, walaupun dulu dropout 2 kali, terbuang dari keluarga 11 bulan, miskin, pengangguran dan sebagainya, sekarang alhamdulillah ya sudah punya usaha, ya usahanya itu terus tumbuh. Yang saya syukuri apa? Tubuh istri saya tidak ikut tumbuh. Jadi kebanyakan wanita kalau pertama kali dia menikah tubuhnya seperti Sri Kandi. Oh iya. Setelah iya, dia menikah benar. punya anak seperti Semar. Lah alhamdulillah istri saya tubuhnya itu sejak awal menikah sama sekarang masih tetap seperti Sri Kandi. Ya. Cuma ya sekarang Sri Kandinya ya apa ya? Iya. Iya, oke, cuma Sri Kandi sedikit montok gitu. Ini kasih kalau dengerin. Iya. Gak jadi Semar gitu. belum jadi. Bahasanya lebih halus ya. Walaupun Allah sudah 3 tubuh masih Sri Kandi belum jadi Semar. Mudah-mudahan gak jadi Semar. Jangan ya, walaupun hampir mendekati. Nah, jadi Oke. kenapa kita bahas masalah sampai alhamdulillah saya diizinkan bisa menulis buku Indahnya Masalah, bagaimana menggali hikmah dan menemukan hadiah dalam setiap masalah, karena tadi secara real mengalami masalah di usia yang cukup muda dari 2004 tuh usia 24 tahun. Nah, sehingga dari situ saya coba kristalisasi kalau kita ngadepin masalah, apakah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah politik, masalah berbagai masalah dalam kehidupan Sosial kita dan ya. lain ya. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan yang nanti akan kita bahas insya Allah dalam 14 episode. Yaitu langkah yang pertama itu kita harus bisa membangun mindset yang powerful. Jadi mindset yang powerful itu pola pikir yang bisa menguatkan kita dalam selemah-lemahnya kondisi. Tadi Semangat tadi saya sudah sampai ceritakan kepada Mbak Nisa kalau orang DO sampai 2 kali kalau berpikirnya wah kita dikeluarin dari kuliah berarti bodoh nemen. Kemudian wah ini masa depan suram. Wah ini cari kerja susah. Wah ini nggak ada perempuan yang mau sama saya. Wah udah kalau kayak gitu ya udah. Ya pola pikirnya melemahkan. Salah enggak Pak? Tidak salah tapi melemahkan. Nah kalau jadi nggak semangat gitu ya, Pak, ya. nggak semangat masih mending, kalau bunuh diri itu repot lagi. Oh iya, karena orang berpikiran kasihan dulu jadi lu. seperti itu Yes, putus cinta itu kadang habis itu sudah direnggut keperawanannya, pikirannya lemah lagi. Waduh, aku sudah nggak suci lagi, sudah nggak ada pria yang mau dengan saya harus ngomong apa sama orang tua saya gitu kan. Ya Kayak kan? orang-orang juga bukan orang ya, anak-anak yang sekolah nggak lulus SMA sama akhirnya mereka pada bunuh diri, berarti seperti itu juga ya Pak ya? Yes, karena itu tadi langkah pertama itu harus bisa membangun pola pikir yang powerful. Artinya pikiran-pikiran yang bisa menguatkan dalam selemah-lemahnya kondisi. DO 2 kali, misalnya contoh gini, wah berarti mulai besok saya akan bergembira terus. Kenapa? Sudah nggak perlu masuk kuliah. Dulu kalau masuk kuliah stres. Ya, Nah, Banyak waktu tugas. habis. yes. Waktu habis. Yang gitu ya. kedua, ini satu petunjuk yang sangat jelas dari Allah bahwa satu-satunya cara untuk sejahtera adalah dengan menjadi berwirausaha. Kenapa? Karena kalau melamar pekerjaan lulusan SMA itu susah, gajinya kecil. Nah sudah, karena ini sudah DO sudah pasti kalau pengen sejahtera berwirausaha, jalannya sudah semakin jelas. Terbuka lebar ya. Yes, yang ketiga, wah saya di DO berarti saya bodoh. Kalau begitu nanti saya harus pekerjakan orang-orang yang lebih pintar dari saya. Saya, Pak, kita potong dulu. Harus mempekerjakan orang-orang yang lebih pintar dari saya. Yes. Itu kan mungkin kalau pikiran orang kan berbeda ya Pak. Kita harus jangan sampai kita mempekerjakan orang-orang yang lebih pintar dari kita. Itu bagaimana Pak? Jadi Yes. mereka lebih bodoh gitu loh. Maksudnya Kita harus berarti pintar. kita harus lebih dari mereka. Gitu. Itu maksudnya Iya. gimana Pak? Jadi kalau kita mempekerjakan orang yang lebih pintar dari kita, takutnya kita dipintari bagaimana? Nah, kita dikadalin oke, ya. dikadalin bagaimana, kita jadi buaya dong. Caplok. Yes. Oke. Jadi di sini ya, bagaimana kita bisa mempekerjakan orang-orang pintar, tapi orang-orang pintar yang terspesialisasi, orang-orang pintar di bidang teknis. Ya, kita harus cukup pintar untuk memimpin mereka. Ya, jadi para pengusaha itu adalah seorang generalis. Seorang generalis itu orang yang mengetahui banyak hal walaupun itu dalam tahap permukaan.
sehingga kalau dia dikadalin dia tahu. Yang dia ahli adalah dalam hal memimpin. Ya, memimpin itu bagaimana ya bisa mengakomodasi, bisa menempatkan orang-orang yang memang jago di tempat yang tepat bagi dia. Nah, sehingga generalis ini ya dia tahu kalau dikadalin, dia pembukuan tahu dikit. Ya, sehingga nanti kalau dikadalin dia tahu. Ya, setidaknya ngerti lah. Ya, seperti itu. Nah, satu contoh begini ya. Dulu waktu saya bertahan hidup itu kan dengan memberikan les untuk level SD. Ada permintaan level SMP dan SMA. Saya kan nggak pinter, saya rekrut orang yang lebih pinter, yang bisa ngajar fisika, kimia, biologi SMA. Untuk SMP SMA gitu. Untuk SMP SMA. Ya kalau nggak seperti itu kan rezekinya kecil terus. Karena kita cuma maaf katakanlah mampu di SD saja Good, gitu ya. seperti itu. Padahal di sekitar kita ada yang lebih pintar, kenapa tidak kita istilahnya pekerjakan dan dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kita Yes, itu. betul sekali Mas Fato. Oke, ini kayak yang ini tadi ya mencari masalah tadi ya. Jadi mereka punya masalah, aduh butuh guru les ceritanya ya, butuh guru les untuk SMP SMA. Kita nggak bisa, kita cuma SD dan kita mencari masalah ini ya untuk dicarikan solusinya dengan mencarikan guru lain katakanlah seperti itu ya. Jadi tadi itu langkah pertama Mas Fatur, ketika kita menghadapi masalah kita harus bangun pola pikir yang powerful. Karena masalah itu sudah melemahkan kita, pola pikir kita harus bisa menguatkan, jangan dilemahkan lagi. Nah, setelah itu kita harus bisa memahami bahwa Tuhan ya sebelum memberikan ya beban yang berat kepada kita, beliau telah memberikan kita pundak yang kuat. Sesuai dengan kemampuan kita. Yes, betul. Nah, dimanapun gembok dijual selalu disertai dengan kuncinya. Ada yang jual gembok tanpa kunci? Ada, Pak. Laku dibeli. Enggak laku dibeli sih, Pak. Laku dibeli ya. Berarti kalau ada gembok dijual tanpa kunci itu gembok second. Ada sih, Pak, gembok hati aku, Pak. Ya, artinya gini, Tuhan itu tidak semena-mena memberikan kita masalah tanpa menyertai solusi dengannya. Jadi satu paket sebenarnya. Masalah dengan kunci itu satu paket, seperti gembok dengan kunci itu satu paket. Kalau dia terpisah itu berarti sudah gembok second. Dan selalu satu gembok disertai minimal berapa kunci? Iya, benar. Minimal berapa kunci? Antara 2, 3. Enggak ada satu gembok satu kunci, enggak ada. Kalau sudah ada berarti sudah dibuka segelnya, dikorupsi kuncinya. Minimal 2 ya, 2, yes. 3 ya. Artinya satu masalah itu ada banyak solusi, ada banyak jalan keluar, dan itu satu paket. Loh, tapi kenapa kita belum tahu jawaban dari masalah jalan keluarnya? Karena pertama, Anda belum bisa memahami masalah itu secara meluas. Meluas itu dikaitkan dengan hal-hal lain. Jadi ternyata masalah rumah tangga itu ada kaitannya dengan masalah ekonomi. Ya toh? Ada kaitannya dengan masalah hubungan dengan orang lain. Ada masalah pekerjaan itu selalu terkait. Nah, kemudian yang kedua, Anda belum memahami masalah Anda secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi kalau Anda sudah bisa memahami masalahnya secara meluas, ketemu satu kunci, Anda bisa memahami masalah secara mendasar sampai ke dalam, itu ketemu kunci kedua. Kalau mau curhat langsung sama Gusti Allah, jangan sama seseorang, biasanya diarahkan. Hati-hati kalau ibu-ibu ada masalah rumah tangga dengan suaminya, jangan curhat ke laki-laki lain yang bukan suaminya, itu bisa diarahkan tuh. Entah itu pemuka agama atau itu psikolog. Loh, tapi kalau banyak orang yang menyarankan untuk ya udah pergi ke psikolog aja gitu, Pak, gimana itu? Kalau orang menyarankan pergi ke psikiater atau psikolog itu? Ya. Jadi orang luar itu hanya bersifat memberikan stimulus kepada kita, memberikan sebuah rangsangan, ya. Karena yang sebenarnya paham betul masalah itu kita, dan pasti kita nggak mungkin 100% membeberkan masalah kita. Yang kaitannya dengan aib-aib kan nggak mungkin. Jadi itu mereka jadikan stimulus saja, jadikan semacam referensi saja. Keputusan bagaimana Anda menyelesaikan masalah tetap ada di tangan Anda. Yang tahu persis juga di tangan Anda. Seperti itu Mas Fatur. Itu langkah kedua ya. Untuk langkah yang ketiga nanti harus mengambil tindakan. Ya. Jadi tadi ya bahwa kita harus pahami kita punya alat ya. Alat yang telah diberikan Tuhan untuk memecahkan masalah. Setelah langkah pertama tadi kita harus membangun pola pikir yang powerful. Langkah kedua kita harus mengaktifkan alat-alat pemecah masalah, yaitu satu adalah pikiran, kedua perasaan, ketiga tindakan. Nah, kemudian langkah yang ketiga kita harus bisa mengelola masalah, atau nanti ada manajemen masalah. Mengelola masalah. Yes. Mengelola masalah itu nanti
kita ada 5 langkah. Yang pertama kita harus berpikir secara holistis, menyeluruh, ya. Kemudian kita harus bisa menghidupkan perasaan yang powerful. Kemudian kita harus bertindak dengan cerdas. Kita harus bisa menggali feedback dan kita harus terus melakukan inovasi. Wah, panjang sekali. Panjang sekali, Mas Fatul. Panjang banget. Pak, tadi yang sempat Pak yang diutarakan tadi ya, dengan kata lain tadi sebenarnya pengen motong tapi nggak enak soalnya penting banget tadi ya. Itu kalau dengan arti kata introspeksi diri gimana, Pak? Yes. Dalam pemecahan masalah kita yang baru pertama kita harus introspeksi diri dulu untuk memecahkan masalah kita, itu gimana? Betul sekali Mas Fatul. Jadi tadi ya bahwa solusi masalah itu ada pada pemahaman masalah secara meluas dan mendalam. Itu bisa dilakukan kalau kita melakukan introspeksi diri. Ya. Jadi mengapa masalah ini bisa terjadi? Seperti itu. Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah masalah ini datang di kemudian hari? Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkualitas seperti itu ke dalam diri kita sendiri, nanti Mbak Bendudut keluar jawabannya. Mak Bedundut. Yes. Jadi seperti begini, ya. Jadi ketika ya Tuhan memberikan masalah kepada manusia, itu seperti kalkulator. Jadi kalkulator itu ketika kita pencet angka 9 kali 9 ya sebelum sama dengan kan keluar berapa Mas Fatur? 9 kali 9? 64. Wah, 9 kali 9 kok. 81. 81. Kan belum di ini, Pak. Belum disama dengan. Lah ya, jadi nanti belum disama dengan toh. Kalau kita kali 9 kali 9 itu kan nanti ketemu 81. Nah, ketika belum dikasih sama dengan, di situ sudah ada jawabannya 81 belum? Belum, Pak. Di programnya itu sudah ada jawaban 81-nya belum? Sudah ada. Tapi ada. belum muncul 81 sampai kita tekan sama dengan 81. Ya, artinya masalah itu ya, itu kombinasi dari perkalian, penjumlahan, perkalian, pembagian yang ada di tombol-tombol kalkulator. Nah, di dalam tombol-tombol itu tuh sudah ada jawaban semua operasi penjumlahan, perkalian, pembagian itu sudah ada jawabannya di situ. Tetapi agar keluar jawabannya, manusia tadi itu harus menekan tombol-tombol yang ada di kalkulator. Artinya apa? Tuhan itu ya sudah memberikan jawaban tapi menunggu upaya kita untuk menyelesaikan masalah kita. Begitu. 5 tambah 4 berapa? Itu kan masalah. Nah, kita harus nekan angka 5, nekan tambah 4 dan sama dengan berapa? Itu ya. Sudah ada jawabannya di situ, tapi Tuhan menunggu upaya kita untuk menyelesaikan masalah tadi. Sudah disiapkan jawabannya. Yes, betul. Mas Fatur. Oke, ini juga ada sobat tadi ini katanya agak sedikit lain katanya ya. Ini waktu tadi kayaknya ada kaitannya dengan ini tadi Pak yang kata introspeksi diri tadi ya. Ini yang masih ada kaitannya dengan kemarin ini ya. Selalu minta sama suami untuk mengaktifkan ATM. Nah, tapi kok malas dibilang nanti kalau udah 3 bulan. Maksudnya gimana? Ini berarti kan sang suami sebenarnya kalau cara pandang Fatur ya suruh introspeksi diri atau bagaimana gitu ya Pak? Minta suami untuk mengaktifkan ATM. Berarti ATM-nya nggak aktif. Diblokir mungkin. Ya. Bisa kan ATM blokir saya gitu. Atau mungkin saldo desain saya kan mau terus jadinya kan. Nggak bisa dipakai. Nah, ini si suami bilangnya nanti kalau udah 3 bulan. Nah, berarti kan sang suami ada alasan tertentu ini kalau seperti ini ya Pak ya. Maksudnya gimana? Mungkin maksudnya gimana? Nah, kalau tadi diungkapin sama Pak Edi kalau menyimak ya, makanya Fatur tadi juga mengulang kayaknya juga harus introspeksi diri. Itu kuncinya kayaknya itu Pak. Iya. Atau ada jawaban lain? Yang jelas begini ya. Masalah antar 2 orang itu timbul karena 2 orang ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Lah untuk bisa mengatasi masalah, si istri harus bisa mampu melihat sudut pandang suami, si suami harus bisa melihat dari sudut pandang si istri. Ya bisa jadi bagi si istri ini adalah sebuah masalah. Kok sampai nunggu 3 bulan baru diaktifkan. Ya itu sudut pandang istri kan masalah. Lah sudut pandang suami itu juga masalah kalau saya mengaktifkannya cepat-cepat. Nah, makanya ini harus berembuk ya. Ini Anda coba lihat dari sudut pandang suami. Nah, suami setelah Anda bisa memahami sudut pandang suami, ini nggak tahu nih sebenarnya yang SMS tadi suami apa istri ya? Istri. Oh, istri, oke. Ya pertama Anda harus bisa memahami dulu sudut pandang si suami. Kalau belum paham tanyakan. Nah, setelah Anda bisa memahami sudut pandang suami, coba Anda pahamkan sudut pandang Anda. Nanti bisa ketemu di situ. Ya, jadi masalah itu gap. Jarak antara ya sudut pandang kita dengan sudut pandang orang lain.
Kalau kita bisa memahami sudut pandang orang lain, maka nanti orang lain akan lebih mudah memahami sudut pandang kita. Itu Kita Mas Fatur. berbagi ya Yes. Pak nanti ya. Oke. Oke, yang pengen bertanya lagi silakan di 0817-333-918 ya. Yang absen juga terima kasih ya. Yang satu ini jangan kemana-mana. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Baik, masih di 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang, lebih asik, lebih dahsyat ya. Oke, nggak kerasa ternyata udah jam 11 kurang 1 menit nih. Nih, ya Allah. Pak ini 3 segmen tak? iya, tapi lama ya. Pak ini selesai nggak ini? Oh, kayaknya nggak selesai. Oke deh, berlanjut lagi ya. Oke, iya. Berarti nanti pending molor sekitar 15 minggu. Oke. Ya, jadinya ya. Tadi kita masih ngobrolin untuk tema awal tadi, yaitu indahnya masalah. Iya. Beberapa solusi mungkin sudah Pak Edi ungkapkan tadi ya Pak ya. Ini juga Mbak Kusnul juga nanggepin untuk Sobat Edi tadi yang sempat SMS juga, katanya intinya sih ya sama ya, introspeksi diri gitu ya. Untuk keterangan depannya nggak usah lah ya. Nggak enak soalnya ya. Terus juga Pak Adi Gembul terima kasih, Om Ani juga selamat pagi. Terus juga buat Pak Riyadi dari Pati juga terima kasih, Mbak Nur Aida juga terima kasih. Terus juga ada beberapa sobat tadi yang nggak ada namanya, thank you yang udah absen ya. Pak, ini mungkin mau disampaikan dulu Pak, ya kita mau sedikit nggak apa? Ya. Oke. Silakan. Jadi untuk sesi pertama ini ya, kita tadi sudah membahas bagaimana kita meneropong sisi gaib masalah. Jadi selama ini kita hanya melihat sisi realnya masalah, bahwa masalah itu ya kesulitan, masalah itu sesuatu yang menyedihkan. Nah, di sini dengan pemahaman yang baru, masalah itu punya sisi gaib. Sisi gaib masalah adalah hadiah. Nah, Hadiah, Pak. yes. Kenapa? Karena banyak sekali masalah yang ketika kita sambut dengan hangat, kemudian kita atasi, itu bisa memberikan hadiah-hadiah yang luar biasa sekali. Ya, satu contoh gini ya, kalau kita dulu ya punya masalah di dalam menyampaikan ya berita ke yang lain kota, ke yang lain provinsi, ke yang lain pulau, ya toh, ke yang lain benua, akhirnya dengan masalah komunikasi tadi bisa kita atasi, bisa lahir yang namanya satelit dengan handphone dan sebagainya. Iya. Iya toh, itu kan sebuah hadiah. Iya, teknologi ya. Iya, jadi masalah yang sudah bisa dicarikan solusi itu hadiah. Jadi sisi yang lain dari masalah adalah hadiah. Masalah transportasi juga begitu. Kalau kita mau bepergian ke keluarga kita untuk urusan apa dan sebagainya, jalan kaki lama sekali, lari lama sekali, nunggang kuda lumayan lama. Kemudian kita ciptakan kendaraan bermotor. Kemudian kita ciptakan kapal terbang. Nah, ini hadiah juga nih, masalah-masalah. Ya toh? Jadi sisi lain atau sisi gaib yang jarang sekali kita lihat dari masalah adalah hadiah. Nah, ini yang nanti yang pertama kali. Hadiah bisa selain berwujud barang apa Pak? Yes. Jadi banyak sekali misalkan ya masalah rumah tangga nih, ya, suami istri nggak harmonis, ada pertengkaran dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah bisa diselesaikan dengan baik, setelah itu malah tambah harmonis. Itu hadiahnya harmonis di itu situ. tadi. Yes. Oh, itu contohnya. Tapi kalau ini nggak bisa diselesaikan dengan baik, ya bukan harmonis lagi, bercerai. Tapi bisa aja nanti menemukan pasangan yang Lain. lebih baik iya, lagi seperti gitu. itu. Iya. Nah, jadi Oke. sisi gaib masalah adalah hadiah. Hadiah yang bisa kita syukuri. Nah, untuk bisa melihat sisi gaib masalah itu kita perlu penglihatan yang utuh. Utuh itu berarti mendalam dan meluas, sehingga datangnya masalah itu bisa kita syukuri karena di dalam setiap masalah itu mengandung berkah yang tersembunyi. Nah, kalau dirumuskan gini Mas Fatur, masalah dibuka akan memberikan hikmah. Masalah ditambah dibuka sama dengan hikmah. Dibuka ini apa Pak? Ya, jadi dibuka ini masalah tadi Mas Fatur sampaikan itu kita introspeksi, kesalahan apa yang sudah kita lakukan, kekurangan apa, kelemahan apa, dan ketidaksiapan apa. Sehingga kalau kita mengetahui kesalahan, kekurangan, dan kelemahan serta ketidaksiapan kita, maka kita secepat mungkin untuk menempatkan tindakan yang salah, yang keliru tadi. Nah, karena kecepatan kita di dalam menempatkan tindakan yang salah tadi, ini mbahnya kiat sukses. Banyak ya. Yes. Sukses. Jadi semua kiat sukses itu sumbernya kalau kita secepat mungkin menempatkan tindakan yang salah. Jadi nggak kiat di bidang apapun begitu. Kalau kita salah melakukan sebuah tindakan, cepat tepatkan.
yang jadi masalah, kita nggak sukses-sukses, kita nggak sadar-sadar selama ini tindakan itu. kita keliru. Harusnya ke utara malah ke selatan, makin cepat atau makin lama nggak sampainya. Wis ra menyadari mah tinggal turu gitu yang nggak terpecahkan jadinya. Yes, gitu ya. betul sekali. Nah, kemudian di sini ya akan kita tutup Mas Fatur bahasan kita bagaimana kita meneropong masalah itu dengan memberikan 3 sikap elegan dalam menghadapi masalah. 3 sikap elegan. Yes, elegan. Jadi sikapnya itu yang anggun dalam menghadapi masalah. Putri-putri keraton itu, Pak. Oh, yang yang enggak gerusa-gerusu, enggak. Ya, ini anggun gitu ya. Berwibawa. Anggun itu perempuan, kalau laki-laki berwibawa. Nah, 3 sikap itu. yang penuh wibawa bagi laki-laki dan anggun bagi wanita ketika menghadapi masalah. Sikap pertama, masalah jangan dicari. Jika ketemu, cari solusinya. Loh, Pak, tadi kan mencari masalah, Pak. Iya, oke. Menyambut masalah bukan mencari masalah. Ini berarti yang Oke, ini mencari masalah yang dihadapi orang untuk diselesaikan, bukan mencari masalah dengan orang. oh iya. Gitu ya. Ya. Oke. Ojo boleh masalah ambek wong ya. Oke, jangan cari masalah dengan orang, tapi cari masalahnya orang. Iya. Nah, oke. Beda ya. Oke, Anissa Isa. jangan bingung ya. Isa. Mencari masalah orang lain, bukan mencari masalah dengan orang. Oh, Aplaus. ya. Siji lumayan lah. Oke. Yang pertama, sikap elegan pertama, itu masalah jangan dicari. Kalau ketemu, cari solusinya. Ya. Benar. Ya. Kedua, masalah jangan dihindari. Jika ketemu, sambut kedatangannya. Jangan menghindari. Jika ketemu, sambut kedatangannya. Ketiga, masalah jangan ditangisi. Jika ketemu, petik hikmahnya. Nah, biasanya kan ngono, Pak. Yes. Piye iki? Ya gitu, Pak. Oke. Ketika menangis, menangislah, teteskan air mata, ya, lupakan sakitnya, ingat pelajarannya. Nah, namanya kan juga manusia. Kalau menangis, menangislah, teteskan air mata. Habis itu lupakan sakitnya, ingat pelajarannya. Seperti itu. Tetap powerful. Yes, Pelajaran apa yang bisa gitu. dipetik dari kesalahan tadi? Betul ya. sekali. Oke, Nah. bagus banget ya Sobat TDI. Tapi tetap kita harus lanjutkan untuk minggu depan. Minggu depannya Ya, lagi, minggu oke. depannya lagi. Dan panjang ini aja masih pertama aja belum kelar ya, Pak. Masih panjang ya. Masalah itu indah atau indahnya masalah Sobat RDI beberapa udah diungkapkan sama Pak Edi tadi dengan menghindari masalah. Ada orang yang menghindari masalah, terus orang yang mencari masalah, terus juga ada orang yang sedang terkena masalah. Itu bagaimana solusi-solusinya dan bagaimana pemecahannya? Pasti Sobat RDI Fatur yakin ya udah pernah mengalami hal tersebut. Nah, Yes. ini juga bahasan ini nanti juga sedang berjalan, sedang dibukukan sama Pak Edi. Jadi buat Sobat RDI apa yang ingin mendapatkan, ini insya Allah bisa keluar kapan sih, Pak? Insya Allah 1-2 bulan lagi. Ya, bisa inden dulu, jadilah Anda 100 orang yang pemilik pertama. Ya, Yes. ada tanda tangannya Pak Edi langsung dan ada diskon khusus buat Sobat RDI yang pengen ngedapetin 100 buku pertama cuma di RDI ya, sebelah ora. Sampai nggak tahu deh. Oke deh. Ini mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk ulasan kita tadi yang memang belum selesai ya, dilanjutkan minggu depan. Silakan monggo. Oke Sobat RDI dimanapun Anda berada, yuk mulai sekarang kita sadari bahwa sebelum Tuhan mengirimkan kepada kita masalah yang berat, beliau sudah menyertakan di dalam setiap masalah itu solusinya. Tinggal bagaimana kita bisa memahami masalah secara meluas dan secara mendalam. Untuk itu yang pertama, yuk kita buat pola pikir yang powerful setiap kali masalah yang datang. Kemudian yang kedua, kita berdayakan pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita untuk bisa memecahkan masalah ini. Insya Allah dengan menyikapi masalah secara tepat, kita akan semakin besar dengan datangnya masalah yang lebih besar. Itu Mas Fatur. Amin. Oke, itu ya Sobat TDI ya. Besok minggu depan insya Allah hari Selasa depan tanggal 25 Maret 2014 kita bakal lanjut lagi lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Mas Fatur, atas sama-sama ulasan hari Mbak ini. Anissa. Dan nanti ketemu lagi ya Anissa ya, Iya. sampai jam 12 tapi bareng Anissa aja ya Pak Edi. Mau rehat sejenak. Jangan kemana-mana.